Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus tambah hari, tambah kenal Tuhan, tambah hari, tambah diubahkan tentunya. Karakter kita yang buruk ini harus disingkirkan, diganti dengan karakter ilahi. Saya selalu ngomong tentang karakter, karena banyak orang Kristen rajin ibadah, rajin pelayanan, ternyata karakternya tidak teruji. Nah, karakter kita ini teruji ketika kita ini diperhadapkan sesuatu yang tidak enak. Karakter kita akan teruji ketika kita ini memiliki respon yang benar di momen-momen di mana kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Banyak di antara kita ketika kita ini diperhadapkan dengan masa yang sulit, reaksi kita salah. Seringkali seseorang akan bereaksi salah ketika mereka mengalami tekanan, mereka mengalami himpitan, mereka mengalami persoalan. Kenapa kok mereka bereaksi salah? Karena mereka tidak teruji dalam situasi, dalam kondisi buruk. Harusnya tindakan mereka harus sesuai dengan firman, tapi ternyata malah sebaliknya. Nah, kekristenan yang sejati itu adalah kehidupan yang selaras sejalan dengan firman. Dari setiap reaksi kita dalam kondisi apapun, kita harus bersikap seperti yang Tuhan mau dan seperti yang Tuhan inginkan. Banyak orang ketika ngadapin masalah-masalah yang merobek jiwanya, seakan-akan nggak seperti yang diharapkan sama sekali, dan tiba-tiba shock, tiba-tiba bingung, tiba-tiba kacau. Reaksinya histeris. Membuktikan kalau seseorang itu histeris, panik, kacau, kalau dia tidak kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun juga, Tuhan itu tetap baik, sekalipun kondisi kita tidak baik. Dalam kondisi apapun yang kita alami, yang terjadi dalam diri kita pasti akan melihat sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang benar dulu. Sikap hati kita yang benar sesuai dengan firman itu akan terjadi kalau kita belajar firman. Makanya kenapa kok kita mesti ngerti firman? Kenapa kok kita mesti belajar firman? Kenapa kok kita ini meski terus merenungkan firman siang dan malam, firman itu jadi kehidupan dalam praktek hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Kita ini menjadi orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya sudah sering kali melihat orang yang sudah kekristenannya bertahun-tahun, rajin ibadah dan lain sebagainya, tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang menggoncang jiwanya, apa yang terjadi? Reaksinya seringkali salah. Bapak Ibu, kalau reaksimu seringkali salah ketika menghadapi masalah yang tidak enak dalam hidupmu, kau mesti belajar menguasai diri dengan baik. Berapa banyak orang histeris, panik, dan kacau. Sudah ngerti firman sih, tapi tetap reaksinya panik, reaksi kacau. Kalau kita ini bereaksi salah dalam setiap masalah yang kita hadapin, nanti ujung dari kehidupan kita ini akan mengalami banyak hal yang fatal. Makanya kita harus bersikap benar. Dalam kondisi apapun kita itu meski tenang, meski damai, meski rileks. Dalam kondisi yang sulit sekalipun, kita mesti belajar berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Kita ini bisa berdiam diri di dalam hadirat Tuhan kalau kita bisa menguasai diri dengan baik. Tapi pada kenyataannya kan orang panik. Bapak Ibu sudah rajin belajar firman, rajin doa, sudah ikut seminar, sudah sekolah Alkitab dan lain sebagainya, tidak menjamin bahwa engkau bisa tenang ketika menghadapi masalah. Kalau engkau kenal Tuhan dan ngalami Tuhan secara pribadi, sering masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa dalam penyembahanmu, engkau kenal Tuhan sebagai Raja yang memerintah hidupmu, engkau baru bisa tenang. Tapi pada kenyataannya banyak orang belajar firman dan lain sebagainya, ketika menghadapi masalah bisa panik, histerik, kacau. Buktinya apa? Engkau nggak cari Tuhan, engkau cari pendeta. Minta dikonselingin, minta didoakan, minta dikuatkan dan lain sebagainya. Loh, selama ini belajar firman, kemana firman itu? Selama ini ibadah, dengerin khotbah itu pada kemana? Pada kenyataannya kok sering kali panik. Pada kenyataannya kok sering kali histeris. Pada kenyataannya kok sering kali kacau dalam hidupnya. Harusnya firman yang dipelajarin, firman yang direnungkan, selama ini ngerti kebenaran kan harusnya lebih enjoy, lebih rileks, lebih bisa menguasai diri.
Saya temukan banyak orang ketika menghadapi masa-masa sulit yang merobek hatinya. Mungkin didapatin suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, keuangannya bangkrut, ditikam dari belakang, dihianati, dikecewakan, dirugikan. Tiba-tiba reaksinya apa yang terjadi? Panik, histeris. Seperti orang yang tidak ngerti firman. Seperti lupa dengan Tuhan. Seakan-akan dunia ini runtuh. Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin masalah dalam hidupmu dan engkau merasa duniamu runtuh, seakan-akan nggak ada pengharapan, perlu dipertanyakan loh, hatimu nempelnya kemana? Kalau hatimu nempelnya kepada Tuhan, engkau mesti tenang, rileks, dan enjoy, sekalipun dalam kondisi apapun juga. Justru dalam kondisi apapun kita mesti tenang. Mazmur 46 ayat yang ke-10, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diam dan ketahuilah. Be still and know. Tenang saja, relax saja, enjoy saja. Justru dengan tenangan kita bisa menguasai diri. Tapi pada kenyataannya ketika kita ngadapin masalah yang sulit, kita susah tenang. Kita ingin mengerjakan sesuatu, ingin melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu, ketika engkau ngadapin masalah yang buruk, masalah yang tidak enak, tenang dulu, rileks dulu, jangan bereaksi apa-apa. Koreksi diri, belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan buru-buru pingin ngomong, pingin bertindak, pingin melakukan segala sesuatu. Tenang, enjoy, rileks. Dan untuk engkau bisa tenang, rileks, dan enjoy, engkau butuh penguasaan diri. Ketika engkau biasa diam dalam hadirat Tuhan, engkau biasa tenang. Makanya kekristenan yang sejati, kekristenan yang dewasa, engkau bisa tenang hadapin apapun juga loh. Yesus itu tenang loh. Murid-muridnya dalam kondisi panik, kacau. Wah, kapal ini mau tenggelam karena ada badai. Yesus bisa tidur tenang, rileks, dan enjoy. Murid-muridnya takut kalau nanti kapalnya tenggelam dan akhirnya mereka mati. Enjoy, tenang, rileks. Nah, orang yang ngerti Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi, engkau bisa menguasai dirimu dan tenang. Makanya hari ini belajar dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, goncang apapun, yang menggoncang, yang merobek jiwa, belajar tenang. Banyak orang seringkali nggak bisa menguasai diri, sampai stres, sampai bingung. Ada orang-orang tertentu yang hadapin masalah itu sampai nggak bisa tidur. Paniknya luar biasa, histerisnya luar biasa. Sampai beberapa orang stres, bahkan gila ada. Sudah melayani Tuhan sampai stres gila dan karena tekanan hidup dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan, kita melayani Tuhan, sekalipun kita ngalami tekanan yang hebat seperti badai, tapi kita bisa tenang, karena di dalam tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan buat mujizat. Di Yesaya 30 ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Padahal dalam tinggal tenang dan percaya itu letak kekuatan kita. Tapi banyak dari kita seringkali panik, seringkali stres, seringkali bingung, bahkan bereaksi marah. Berapa banyak di antara kita ketika engkau menghadapi masalah yang tidak enak dalam hatimu dan engkau bereaksi marah, padahal harusnya engkau dalam kondisi apapun engkau harus tinggal tenang dan percaya, karena di sanalah terletak kekuatanmu. Makanya kita harus belajar tinggal diam mengkoreksi diri, selidikin sampai kedalaman batin. Izinkan Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu hari ini. Bapak Ibu, engkau ingin tahu, kau ini sebenarnya dewasa di dalam Tuhan apa tidak? Izinkan ketika engkau ngadapin masalah dan tekanan, izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Jangan buru-buru bereaksi. Lihat aja apa yang pertama kali keluar dari mulutmu. Itu membuktikan bahwa engkau ini dewasa di dalam Tuhan apa tidak. Banyak orang ngakunya rohani,
ngakunya sudah ikut Tuhan dan melayani Tuhan secara luar biasa. Tapi seringkali reaksinya salah. Seringkali apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang diperbuatnya. Karena perbuatan dan perkataan kita itu harus sinkron, Bapak Ibu. Semakin kau dewasa di dalam Tuhan, semakin kau bisa tenang dan menguasai diri. Semakin kau diam dalam hadirat Tuhan, engkau bisa menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kebanyakan orang seringkali bereaksi salah, bertindak salah. Sehingga kalau bertindak salah, ya hasilnya salah. Di Mazmur 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia, jangan marah, karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Suruh berdiam diri di hadapan Tuhan. Tapi kita ini kalau seringkali mau berdoa pun susah berdiam diri. Kita sering berondong Tuhan dengan segala permohonan. Kita seringkali ajukan permintaan yang seakan-akan harus digenapi oleh Tuhan. Padahal kitab ngomong, coba berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Di Habakuk juga ngomong yang sama. Tapi Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Zefanya ayat 1, pasal 1 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Suruh berdiam diri loh. Di Zakaria 2 ayat 13, berdiam dirilah hai segala macam. Suruh berdiam diri di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Orang kan seringkali ingin mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Padahal prinsip di hadapan Tuhan, jangan melakukan segala sesuatu sebelum kau berdiam diri di hadapan Tuhan. Diomongin dulu di hadapan Tuhan. Jangan gampang panik, jangan gampang stres. Kalau engkau panik, gampang stres, seringkali perkataanmu salah. Kalau perkataanmu salah, tindakanmu salah, hasilnya salah. Bukan kedamaian, bukan berkat, bukan ketenangan, tapi kekacauan. Hari ini belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tenang dulu. Kalau ngadepin apa-apa, tenang dulu. Jangan bereaksi apa-apa. Relax dulu, enjoy dulu, kuasain hatimu, kuasain pikiran, kuasain perasaanmu. Untuk engkau bisa menguasai diri dan tenang, engkau harus belajar tenang dalam hadirat Tuhan. Tapi kita ini seringkali nuntut Tuhan lebih. Ketika kita berdoa, kita seringkali nuntut Tuhan. Suruh Tuhan berkati, suruh Tuhan proteksi, suruh Tuhan jagain, suruh Tuhan lindungin, ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kalau kita hanya datang kepada Tuhan, hanya minta, akhirnya kita ini menjadi orang yang punya mentalnya, bukan mental yang dewasa, tapi mental seperti anak-anak. Minta sesuatu, minta ini. Kita harus belajar naik level yang berbeda. Datang kepada Tuhan, serahin hati, dengar suaranya, dengar apa maunya, ikutin keinginan Tuhan. Perlahan-lahan kita akan dibawa. Semakin hari semakin ngerti kehendaknya. Semakin hari ngerti apa yang Dia mau dan apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita ini ngerti apa yang Tuhan mau, ngerti apa yang Tuhan inginkan, dalam kondisi apapun, kita tetap melihat dengan kacamata Tuhan. Orang-orang tertentu tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, nggak bisa ngerti maunya Tuhan. Sehingga ketika dia ngadepin masalah, ketika dia ngadepin tekanan, selalu dia cari pembenaran diri atau menyalahkan orang lain. Ketika dia ngadepin masalah yang tidak enak, reaksinya seringkali nuduh orang lain, nyalain orang lain. Sekarang kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, kita tenang dulu. Tanya Tuhan, Tuhan kau punya maksud apa? Tuhan kau punya tujuan apa di balik semua masalah dan persoalan yang aku hadapin ini? Tuhan, apa yang kau inginkan dalam hidupku ini? Kadang Tuhan itu harus bawa kita ini mengalami masa-masa seperti itu.
dalam kondisi-kondisi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ini belajar bisa mengendalikan diri dan menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ternyata kekristenan itu bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu. Banyak orang ibadah hari Minggu pada kenyataannya karakternya buruk, jelek. Banyak orang belajar firman sekolah tinggi, tapi belum tentu bisa menguasai diri ketika ngadapin masalah tekanan, persoalan, atau himpitan yang berat dalam hidupnya. Praktek kekristenan yang sejati adalah ketika engkau ngadapin masa-masa sulit, godaan, pencobaan, tetapi engkau memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan malah jatuh, bukan malah kacau, bukan malah remuk, bukan malah babak belur, tetapi engkau bisa tenang dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang biasanya histeris, gampang panik, gampang kacau, biasanya jadi orang yang seringkali bereaksi salah, marah biasanya. Belajar menguasai diri dengan baik. Atau mungkin stres ketika ngadapin segala sesuatu. Belajar kuasain hatimu dengan baik. Bapak Ibu, kalau engkau gampang panikan, gampang stres, gampang bingung, gampang kacau, sebenarnya bukti bahwa engkau ini belum menaruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu seringkali ngadepin masa-masa yang tidak enak ya, atau mungkin orang lain bersifat buruk, atau orang lain melakukan segala sesuatu yang seperti tidak kamu harapkan, dan ternyata reaksimu histeris, panik, kacau, marah, pokoknya nggak jelas, itu bukti bahwa hatimu itu sebenarnya tidak sepenuhnya ditaruh di hadapan Tuhan, tapi keinginan daging, emosi, dan hawa nafsumu yang mengendalikan. Orang yang bisa menguasai diri, orang yang bisa menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan, dalam kondisi apapun dia bisa tenang. Dalam kondisi apapun bisa dia santai dan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini ya, hatimu semakin hari semakin didedikasikan untuk Tuhan. Nanti pada prakteknya ketika engkau hadapin masalah, dalam kekacauan hidup yang kayak apapun, engkau bisa enjoy, tenang. Saya ini pernah ngalami masa-masa sulit ya. Waktu itu sebelum COVID, bisnis kami itu bangkrut dan kami harus bayar utang banyak sekali. Bayar utang banyak sekali. Dan seringkali karena kami masih nyicil ada aset kami, kita harus bayar. Dan benar-benar seringkali orang bank itu tagih, tanya kapan meski bayar ini dan lain sebagainya. Saya benar-benar berserah sama Tuhan karena kondisi waktu itu nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Saya tenang dan saya serahkan sepenuhnya semuanya dalam tangan Tuhan. Dan pelan-pelan Tuhan buka jalan. Istri saya sering kali tanya, kita ini ngadepin masalah berat kayak begini, kok kamu tuh bisa tidur, tenang, nyantai, rileks kayak nggak ada masalah. Ya saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat, ya saya meski diam dulu di hadapan Tuhan, saya bilang begitu. Saya kalau saya nggak tahu jalan keluarnya, kalau saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat, ya saya meski tenang dulu dalam hadirat Tuhan. Saya harus bisa menguasai diri dengan baik. Apalagi saya ini sebagai suami yang bertanggung jawab, saya meski rileks dan tenang. Kalau saya panik, saya kacau karena saya sebagai pemimpin dalam keluarga, bagaimana dengan istri saya? Akan lebih panik dan kacau. Saya harus belajar menguasai diri saya dengan baik. Karena istri saya ngelihat suaminya sebagai hamba Tuhan, dia harus lihat dulu. Ternyata suami saya ini benar-benar hidupin firman, praktek firman. Dia bisa tenang, menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya dari kejadian itu istri saya banyak belajar. Saya pun juga banyak belajar dengan kejadian itu. Saya belajar menguasai diri saya dalam kondisi kadang nggak ada pengharapan sekalipun, saya itu harus tetap taruh hati saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan saya tidak pernah taruh curiga sama Tuhan apapun dalam kondisi sulit apapun. Karena saya tahu Tuhan saya Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia akan menyediakan yang terbaik buat saya. Bagian saya ngapain? Percaya sama janjinya. Bagian saya ngapain? Percaya sama firman. Makanya kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus menaruh kepercayaan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita taruh kepercayaan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan melihat bahwa kita sedang dibawa dalam pendewasaan penuh di dalam Kristus. Tapi banyak orang seringkali
ngalami hal yang rumit, ketika ngalami kekacauan, diperhadapkan dengan masa-masa yang berat, hidupnya juga ikut berat. Bapak Ibu, harusnya kita ini tenang loh dalam situasi yang berat. Harusnya kita bisa rileks dalam kondisi yang menyakitkan sekalipun. Karena apa? Ada Tuhan tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kita damai sejahtera. Roh yang memberikan kita kepada ketenangan. Bagaimana mungkin kita ini menjadi orang yang gampang panik, gampang histeris. Padahal ada Tuhan. Harusnya situasi yang di luar diri kita tidak bisa memengaruhi kita. Harusnya kondisi apapun tidak bisa menguasai kita. Itu ciri orang Kristen yang dewasa dan kenal Tuhan. Di dalam Tuhan dia bisa cool, bisa enjoy, dia bisa tenang, dan dia bisa fokus kepada janji Tuhan. Tapi kan rata-rata tidak semua orang Kristen bisa sampai ke sana. Banyak orang ketika ngadapin masa sulit, lingkungan yang berat, keadaan yang tidak memungkinkan, atau kenyataan yang menyakitkan, hatinya juga ikut sakit, perasaannya juga ikut terluka. Kondisi hidupnya nggak bisa tenang, nggak bisa damai. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena belum dewasa di dalam Tuhan. Engkau belum kenal Tuhan secara pribadi. Kalau engkau dewasa di dalam Tuhan, engkau tahu Tuhan, engkau ngerti janjinya. Boleh kondisimu berat, boleh situasimu buruk, boleh kenyataanmu pahit, tapi tidak pernah bisa menggoncangkan apa yang di dalam hatimu. Engkau tetap bisa tenang, engkau bisa tetap rileks, engkau bisa tetap enjoy, sekalipun di dalam badai. Yesus tetap tenang, Yesus tetap nyantai, sekalipun murid-muridnya panik, sekalipun ada badai, justru badai bisa tenang karena ada Tuhan. Harusnya hidup kita dalam segala situasi dan kondisi bisa tenang, bisa enjoy, bisa rileks. Kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau ngerti apa yang saya sampaikan ini, sehingga engkau bisa menguasai dirimu dengan baik. Boleh keadaanmu buruk, boleh lingkungan sekitarmu tidak mendukungmu, boleh kenyataan yang kamu hadapin pahit rasanya, tidak enak, tapi tidak pernah menggoncangkan apa yang di dalam batinmu. Engkau tetap bisa rileks, engkau tetap bisa enjoy, engkau tetap bisa menikmati hidup, engkau tetap bisa malah menjadi terang dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat mata hatimu dibukakan. Engkau semakin bisa menguasai diri dengan baik. Engkau tidak gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dalam kondisi kacau, engkau bisa diam dalam hadirat Tuhan. Engkau bisa tenang, karena dalam diam dan tenang di dalam hadirat Tuhan, disitulah letak kekuatanmu. Tapi pada kenyataannya manusia seringkali bereaksi buru-buru, bertindak buru-buru, melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan segala sesuatu. Sekarang dalam kondisi apapun, belajar tenang, belajar rileks, belajar enjoy, belajar diam dalam hadiratnya, belajar menaklukkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan ilahi. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Semakin tenang, semakin bisa menguasai diri, semakin bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak gampang panik, tidak gampang histeri, tidak gampang marah. Bapak Ibu, kalau engkau gampang marah, gampang panik, gampang histeris, sebenarnya engkau mesti belajar koreksi diri loh. Kenapa? Kenapa engkau gampang marah? Kenapa engkau gampang panik? Kenapa engkau gampang histeris? Kenapa engkau nggak bisa tenang? Apakah engkau lupa dengan semua janji Tuhan? Karena Tuhan akan membawa hidupmu mengalami perjalanan yang semakin hari semakin menjadi orang Kristen yang ngerti kebenaran. Fokusnya kepada janji Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan. Dan berkati setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya tanpa terkecuali.
Buat mereka dewasa di dalam Tuhan, tenang dalam badai, tenang dalam kekacauan, diam dalam kedamaian bersama Tuhan, karena roh Tuhan tinggal dalam diri kami. Roh Tuhan yang menyertai kami. Berkat-Mu berkelimpahan. Kami percaya setiap orang yang mendengar firman yang mau sampaikan diberkati Tuhan. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, jadi seperti aku katakan. Dalam nama Yesus, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan.